Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam Kak Ibu. Sebelumnya sudah dicek kehadirannya, artinya teman-teman kelasnya. Nanti jam 9.28 di SSB. Kenapa? Nanti jam 9.28 di SS. Oh, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di hari Jumat, yang dimana hari ini merupakan hari pengganti dari hari Senin kemarin ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kalau kelasnya jadi di penghujung minggu gitu. Oke, mungkin sebelum kita mulai perkuliahan ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Ini eh, mungkin teman-teman bisa dibuka link list UMKM-nya ya. Ini kebetulan laptop saya masih loading. Ini sudah ada beberapa eh, teman-teman semua sudah mengisi ya beberapa bidang usaha UMKM-nya beserta nama UMKM-nya. Nah, di sini yang saya mau tekankan di tugas teman-teman dalam case tadi ini adalah teman-teman diminta untuk menganalisa bisnis UMKM. Kemudian bisnis tersebut teman-teman analisa dengan 8 aspek yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Kenapa UMKM? Karena UMKM itu kan dia adalah perusahaan bisnis yang masih skala kecil gitu ya, atau skala menengah, baik mikro, kecil maupun menengah. Jadi nantinya teman-teman ketika teman-teman memilih bidang usaha tersebut, teman-teman dapat menganalisa nih UMKM tersebut atau usaha tersebut termasuk kriteria UMKM level apa gitu. Jadi eh, jangan sampai ketika teman-teman memilih salah satu bisnis ternyata mereka bukan UMKM gitu. Karena eh, kalau bukan UMKM kita akan merasa sulit gitu ya, baik segi komunikasi, kemudian dari segi kita mau menganalisa bisnisnya gitu. Jadi kalau bisa ditetapkan lagi nih nama bisnisnya apa, bidang apa, kemudian mereka itu level UMKM-nya tingkat berapa gitu. Nah, kalau di sini sudah saya lihat sekilas gitu ya, kalau dari nama-namanya ada apa namanya? Mungkin UMKM gitu ya, tapi nanti kita lihat ketika teman-teman memaparkan eh, hasil presentasinya gitu. Karena kan nanti di akhir UAS gitu kan teman-teman akan diminta membuat video di mana video tersebut pastinya teman-teman akan memaparkan profil dari UMKM-nya, kemudian hasil analisis dari apa namanya studi kelayakan bisnis dari UMKM tersebut gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan bisnis di dalam bisnis tersebut ternyata dari segi aspek teknis gitu, misalkan mereka belum memadai, nah itu nggak apa-apa, teman-teman bisa paparkan. Nah, karena dari hasil analisa tersebut, teman-teman bisa memberikan insight, memberikan masukan kepada bisnis tersebut, bagaimana agar mereka dapat memiliki unsur aspek teknis ataupun yang mereka belum miliki. Nah, itu jadi eh, teman-teman dapat memberikan insight gitu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman melakukan observasi ternyata ada aspek yang belum memenuhi tapi teman-teman melaporkannya bilang kalau oke, bisnis yang kami sampaikan sudah memiliki aspek ini apa sudah memenuhi. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman menjelaskan jika bisnis tersebut belum tersedia aspek bidang yang teman-teman analisa, itu nggak apa-apa. Jadi jangan teman-teman menambah-nambahi sendiri gitu ya. Khawatirnya nantinya
apa namanya kurang apa ya kurang efektif dalam memahami studi kelayakan bisnis itu tersebut. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak terkait tugasnya, tugas kelompoknya? Bu, saya izin bertanya Bu terkait video. Iya. Untuk videonya itu berarti nanti lebih ke arah company profile dan nanti misalkan dengan tambah studi kelayakan bisnisnya Bu atau gimana ya Bu? Nah, ini kan sebenarnya dikembali lagi kepada teman-teman bagaimana cara menyajikannya gitu kan. Pastikan sebelum teman-teman memaparkan hasil apa namanya observasinya gitu, teman-teman harus menjelaskan dulu nih UMKM-nya itu apa sih, baru teman-teman menjelaskan hasil dari Berarti dibebaskan lagi ya Bu kepada kami untuk apa penyusunan videonya. ya dibebaskan lagi kepada teman-teman asal dari apa namanya aspek-aspek yang kedelapan itu teman-teman paparkan, kemudian dilengkapi dengan dokumentasi baik itu foto maupun video. Jadi ada baiknya teman-teman dari sekarang nih komunikasikan kepada UMKM-nya apakah mereka bersedia untuk diwawancarai, kemudian bersedia untuk berbagi datanya. Nah, teman-teman bisa sampaikan dengan narasi yang baik dan benar gitu. Misalkan ini memang tugas kuliah dan tidak dipublikasikan data-datanya itu ke khalayak luar gitu. Even meskipun teman-teman minta apakah mereka sudah memiliki NIB. Nah, teman-teman di video yang teman-teman buat itu mungkin tidak dipaparkan ditampilin apa namanya NIB-nya gitu, hanya menjelaskan oke perusahaan ini memiliki NIB dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman bisa komunikasikan lagi ke UMKM-nya apakah mereka bersedia atau tidak. Pun kalau misalkan mereka butuh penguat nih, misalkan mereka butuh bukti kalau emang benar-benar ini tugas kuliah teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengajukan untuk membuat surat pengantar gitu, pengantar dari kampus bila kalau yang teman-teman lakukan ini merupakan tugas kuliah. Gimana? Ada lagi teman-teman? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Kalau buat videonya, misalnya kita lampirin video wawancara ya, Bu. Itu wawancaranya boleh dilakukan secara Zoom gitu nggak, Bu? Atau harus ketemu gitu, Bu? Yang nanya siapa ya? Kok nggak muncul di saya? Yang bertanya siapa? Naila, Bu, maaf. Oh iya. Tadi gimana ya lah? Apa namanya? Wawancaranya. Iya. Wawancaranya Wawancaranya bebas, teman-teman mau via Zoom atau mau berkunjung langsung ke bisnis UMKM-nya. Itu dikembalikan lagi ke teman-teman nantinya bentuk videonya mau seperti apa atau mau memaparkan potongan-potongan Zoom yaitu monggo silakan. Yang penting di dalam hasil akhirnya itu berupa video di mana teman-teman memberikan apa namanya hasil observasi dari studi kelayakan bisnis itu yang 8 aspek tersebut. Itu, itu Naila. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Apa lagi. Oh ya, di sini sebelum kita mulai ya teman-teman, kita mulai lebih jauh nih terkait pembahasan UMKM yang telah teman-teman ambil. Ada 8 UMKM dengan bidang usaha yang berbeda. Saya mau tanya ke teman-teman, mungkin ada yang bisa bantu. Apa sih yang membedakan dari UMKM dengan bisnis lain? Bisnis atau ya di selain UMKM? Ada nggak yang bisa menjelaskan spesifikasi dari UMKM itu apa? Silakan dia Aldin. Ya, oke Bu. Izin menjawab ya Bu. Jadi kalau menurut peraturan pemerintah itu kan UMKM itu sebenarnya adalah perusahaan atau badan usaha yang penghasilannya itu di bawah 50 miliar dalam 1 tahun Bu.
seperti itu. Jadi ketika udah mencapai angka itu berarti eh, sebuah usaha itu udah nggak bisa dikatakan sebagai UMKM, Bu. Seperti itu. Ya, berarti dari segi aset gitu ya, aset, kemudian dari pemasarannya, kemudian dari apa namanya, tujuannya gitu ya, dialin ya. Eh, Kalau menurut peraturannya sih dari pendapatan kotor, Bu, omset, Bu. Jadi kalau untuk aset sendiri kayaknya sejauh yang saya tahu sih nggak dihitung, Bu. Seperti Oke, itu. ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat terkait UMKM? Terima kasih, dia Aldin. Satu lagi mungkin ada yang ingin memberikan pendapat. Nah, mungkin teman-teman bisa cek gitu ya di peraturan pemerintah tadi si Dia Aldin juga sudah memberikan sekilas gitu ya terkait perbedaan UMKM gitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Mungkin teman-teman bisa lihat itu dari modal usahanya. Kalau mikro itu dia sekitar 1 miliar gitu ya paling banyak. Kemudian kalau apa namanya, usaha kecil itu sekitar 1 sampai 5 dari modalnya, dan untuk usaha menengah itu 5 hingga 10. Nah, kemudian selain itu UMKM juga apa namanya, memiliki cara gitu ya dalam apa namanya, memasarkan eh, apa namanya, barang yang mereka jual kepada konsumen. Nah, itu yang membedakan UMKM dengan bisnis yang sudah settle atau sudah berdiri sendiri gitu. Nah, kalau misalkan dari aspek yuridis, ya hari ini kan kita kan mau bahas aspek yuridis nih dari masing-masing bidang usaha. Ada nggak di sini teman-teman yang mau menjelaskan secara singkat eh, apa namanya, dari segi aspek yuridis apa sih yang dianggap bisnis tersebut layak, seperti apa? Bisnis tersebut harus memiliki apa? Mungkin ada yang ingin memberikan jawaban atau pendapat? Silahkan. Saya nggak mau dia Aldin lagi, yang lain. Saya mau lihat yang lain. Oke, Melani, silakan Melani. Oke Bu, ini dari materi kelompok kami sih Bu, kelompok saya kelompok 4. Kan kelompok kami itu kan maparin di PDF-nya juga tentang kajian teori. Nah, di sini sih ada beberapa pasal sama ada beberapa legalitas usaha agar UMKM ini beroperasi secara legal dan diakui oleh negara. Nah, pertama itu ada nomor induk usaha atau NIB. Nah, yang diperoleh melalui OSS yaitu Online Single Submission sebagai identitas dan juga legalitas dasar usaha. Selanjutnya itu ada juga izin operasional EPK. Nah, ini berkaitan dengan ketenagakerjaan setempat sebagai bentuk legalitas pelatihan keterampilan ataupun biasanya tenaga kerja yang bekerja di UMKM tersebut. Nah, ada juga tanda kerja LPK, terus ada juga surat izin tempat usaha atas itu. Nah, juga ada juga beberapa ini tergantung UMKM-nya sih Bu. Kalau UMKM mungkin bergerak di bidang makanan, mungkin ada kayak sertifikasi halal ataupun ada juga dari BPOM dan lain sebagainya. Mungkin kalau UMKM-nya bergerak di bidang baju ataupun manufaktur ada juga kayak perizinan tentang keselamatan kerja dan lain sebagainya. Karena UMKM saya itu di bidang transportasi maka adanya legalitas kendaraan atau KIR. Nah, ini kendaraan praktik ini harus layak jalan dan juga memiliki STNK yang sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk pasal-pasalnya itu aslinya banyak yang mengatur tentang UMKM ini, kayak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada juga Permendakas Nomor 8 tentang pelatihan tenaga kerja, dan juga peraturan peraturan pemerintah yang mengizinkan tentang adanya UMKM ini. Terus ada juga kayak izin tempat usaha itu, tempat berdirinya usaha itu. Ada juga perizinan pajak, apakah kan ini kan berdirinya tentang yuridis ya. Kalaupun dia sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan pemerintah, berarti harus sesuai dengan pajak, karena beberapa UMKM ini ataupun perusahaan besar ini terkadang ada yang menyeludupkan tentang pajaknya ini, Bu. Mungkin begitu aja sih, Bu. Oke, terima kasih Melanie sudah memaparkan dengan lengkap gitu ya terkait hal-hal apa saja sih yang dianggap oleh aspek yuridis itu bidang usahanya sudah layak gitu ya. Baik berarti dari segi hukum, dari segi legalitas itu sudah harus memenuhi. Terima kasih Melanie. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya karena ini hari Jumat, khawatirnya nanti teman-teman yang Muslim yang laki-laki sudah masuk sholat gitu ya. Eh, Mungkin kita bisa mulai dari kelompok satu itu dengan bidang usaha kesehatan. Silahkan kelompok satu. Oke. Kami izin dari kelompok satu. Sebelum perkenalkan, nama saya Dialin Fadiuska bersama rekan-rekan saya, Virgiawan Akbar, Adi Pradipta, dan Amar Sidik Yulianto. Nah, jadi di studi kelayakan bisnis ini kami menganalisa mengenai usaha Serena Ventus, yaitu eh, produk parfum ya gitu. Jadi eh, baru berdiri di bulan Februari tahun 2025, jadi eh, belum genap 3 bulan ya usianya seperti itu. Mungkin boleh di next. Oke, jadi yang pertama dari aspek yuridis ya. Jadi eh, untuk brand Serena Ventus ini karena memang dia baru established ya. Jadi untuk kelengkapan mengenai legalitasnya itu belum ada sama sekali ya. Mulai dari Haki, terus NIB, BPOM, dan CPKB. Nah, eh, namun eh, kemarin dari hasil wawancara yang kami lakukan, memang sudah ada proses pengajuan, dan itu masih membutuhkan waktu ya, karena memang untuk BPOM, HKI itu hingga kalau untuk BPOM sendiri kurang lebih itu 1,5 sampai 2 bulan. Kalau HKI itu sekitar 9 bulan karena menunggu di filing di badannya seperti itu. Nah, eh, lalu secara umum ya, jadi pada bisnis kosmetik ya, kalau di menurut OSS atau online single submission itu parfum itu termasuknya ke dalam kosmetik. Jadi eh, legalitasnya yang pertama adalah NIB atau eh, nomor induk berusaha. Jadi itu adalah surat izin yang menyatakan bahwa badan atau perorangan, kalau dalam kasusnya Setia Novanto adalah perorangan, eh, memiliki izin untuk mendirikan sebuah usaha seperti itu. Dan nanti di dalamnya terdapat eh, nomor legalitas yang menyatakan bahwa usaha tersebut menjual atau memproduksi eh, produk kecantikan untuk manusia seperti itu. Nah, itu untuk dari badannya. Kalau untuk produknya sendiri, eh, terdapat biasanya adalah BPOM dan halal. Namun pada kasus ini karena memang
dari parfum ini seringkali mengandung alkohol ya. Jadi yang diajukan hanya BPOM seperti itu. Nah, pada kasus Serena Ventus ini masih menggunakan Maklun ya sebagai partner untuk produksi sehingga eh, proses pengajuannya sedikit memakan waktu karena memang biasanya pada maklun ini menunggu slot untuk pengajuannya terpenuhi terlebih dahulu seperti itu. Lalu eh, HKI. Nah, HKI ini eh, termasuk ke dalam perintah hukum secara keseluruhan ya, mulai dari produk maupun badan usahanya karena memang badan usaha kan perlu memiliki nama juga gitu ya. Jadi secara brand supaya si Serena Ventus ini tidak diklaim atau digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak lain, maka perlu diajukan oleh HKI. Nah, proses pengajuannya kurang lebih memakan waktu 9 bulan eh, dengan skema first to file ya. Jadi apabila nanti terdapat gugatan ataupun sanggahan dari pihak lain, nah itu mungkin bisa menjadi masalah ke depannya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah CPKB. Nah, CPKB adalah cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, jadi sertifikat ini tuh sebetulnya harus dipenuhi oleh si maklunnya. Jadi eh, Serena Ventus sebagai brand harus memastikan bahwa maklun yang diajak kerjasama ini memenuhi sertifikasi ini. Nah, kenapa? Karena memang ini adalah eh, basis atau dasar sertifikasi yang wajib dipenuhi oleh pabrik kosmetik di Indonesia ya gitu sebelum memenuhi sertifikasi internasional yang lain gitu, seperti ISO dan lain sebagainya seperti itu mungkin eh, dari aspek yuridis Serena Ventus belum dapat memenuhi semuanya karena memang baru berdiri dan pengajuannya masih memakan waktu. Jadi walaupun dari produknya sendiri memang sudah launching ya sebetulnya, tapi proses filing dan dokumentasinya belum ada seperti itu. Mungkin dari kelompok kami cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan singkatnya kelompok satu. Mungkin yang ada yang ingin saya tanyakan adalah untuk bidang usaha ini berarti masih tergolong baru ya? Iya Bu, karena memang Eh, baru berdiri itu di bulan Februari dan eh, baru launching produknya sendiri itu di bulan Maret kemarin Bu. mereka termasuk bisnis UMKM level mana? Mikro Bu, Kecil atau karena kan menengah? mikro karena eh, yang pertama dari segi penghasilan sendiri kan belum mencapai 1 M per tahun ya, jadi eh, memang menurut peraturannya masih tergolong mikro seperti itu Bu. Oke, untuk yang kelompok satu itu kan spesifikasi bidang usahanya kesehatan ya kalau di sini. Nah, apakah teman-teman bisa identifikasi lagi apakah parfum itu termasuk kesehatan atau kosmetik? Tadi kan Aldin menyampaikan kalau parfum merupakan kosmetik gitu ya. Nah, itu teman-teman kelompok satu bisa apa ya memastikan nih mau ke arah bidang usaha kesehatan atau kosmetik. Kalau mau diganti ke kosmetik ya berarti bidang usahanya diganti kosmetik. Kalau mau kesehatan berarti jangan bisnis parfum seperti itu. Jadi kelompok satu mau ke kesehatan atau ke bisnis kosmetik. Oke Bu, baik. Kalau kita mengacu pada ini ya Bu, OSS yaitu Online Single Submission itu kemarin terakhir saya cek parfum itu termasuknya ke kosmetik Bu. Oke, berarti nanti kalau mau tetap menggunakan Serena Ventus ya, Ya nah Bu. itu berarti bidang usahanya diganti menjadi industri kosmetik gitu. Ya, oke. Baik Bu. Terima kasih Bu atas masukannya. Itu aja dari saya. Nanti tolong diganti berarti ya di linknya ya, Aldin ya. Baik Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 dengan bidang usaha teknologi informasi.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Firdaus Sabrina selaku dosen pengampu bidang studi dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisa studi kelayakan bisnis pada kelas Digi Kreatif. Boleh di next? Oke, di sini ada anggota dari kelompok kami, ada Kamila, Syadin, Ryan, Oktavinandes, dan juga Hayunisa. Boleh di next? Baik. Jadi PT Kelas di Kreatif ini adalah platform edukasi digital yang didirikan dengan tujuan untuk memperdayakan masyarakat, khususnya mahasiswa, pelajar, dan juga profesional muda, untuk menguasai keterampilan digital yang juga relevan gitu. Nah, PT Kelas Digi ini berfokus pada penyediaan pelatihan digital berkualitas, terutama pada bidang digital marketing, copywriting, data analitik, dan juga keterampilan lainnya. Eh, PT Kelas Digi Kreatif ini juga didirikan oleh Muhammad Hasfi Aufa dan juga rekannya yaitu Said Maulana dan juga timnya yang berkomitmen untuk menghadirkan pelatihan digital ini menjadi pelatihan yang terjangkau, praktis, dan juga berbasis sertifikasi. Boleh di next? Nah, di sini ada program-program utama dari PT Kelas Digi Kreatif. Yang pertama ini kelas Digi Kreatif Goes to Campus, to School, dan juga ada bootcamp dan pelatihan intensif. Kemudian ada program sertifikasi BNSP, dan ada kelas mandiri. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi PT Kelas Digi Kreatif ini kan bentuknya PT perorangan ya. Jadi mereka sudah sah untuk menjalankan aktivitas komersial. Sekarang timnya juga sedang proses untuk pendaftaran hak merek dibantu dengan Dinas Pariwisata. Lalu mereka ini belum mempunyai hak cipta secara hukum atas konten pelatihan, rekaman kelas, dan juga materi ajarnya, sehingga saat ini belum pernah ditemukan permasalahan hukum yang mengganggu jalannya operasional mereka. Lalu mereka kan punya beberapa program ya, salah satunya itu program sertifikasi BNSP, dan program itu sudah resmi terlisensi dengan eh, lembaga sertifikasi profesi secara langsung. Jadi eh, ini sudah dapat digunakan sebagai lampiran SKPI dan pendukung karir profesional bagi yang mengikuti program mereka. Mereka juga dengan adanya dengan langkah preventif mereka untuk eh, melakukan proses pendaftaran ini, mereka eh, menunjukkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan pelindungan hukum seiring pertumbuhan bisnis dari PT Kelas Digi Kreatif ini. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan untuk aspek yuridis PT Kelas Digi Kreatif. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, berarti ini mengambil bidang usaha teknologi informasi ya. Iya benar Ibu. Dia membuat sebuah platform edukasi, khususnya mahasiswa. Oke. Mereka sudah punya, mereka tergolong UMKM level mana? Kecil, menengah, mikro, Sepertinya masih kecil Ibu. kecil Baru banget. didirikan 2023 ya kalau tidak salah. Oke, itu aja sih yang saya ingin tanyakan. Tapi saya masih nggak ganjel sih untuk yang DG ini, mereka bidang usahanya lebih ke pendidikan atau ke teknologi informasi ya? Mungkin ada yang bisa dikuatkan kelompok 2. Karena kan mereka dari segi apa namanya pelayanan gitu ya, mereka memberikan
punya program-program nih kalau saya lihat di PPT-nya teman-teman itu mereka ada Digi Goes to Campus, Digi Goes to School, ada bootcamp, terus sertifikasi. Nah, itu berarti lebih ke pendidikan kalau menurut saya. Nah, atau mungkin dari kelompok dua mau memberikan pendapat gitu, argumen lain seperti itu. Izin menjawab Bu, ya betul Bu, lebih ke pendidikan Bu. Pendidikan ya. Ya nggak betul apa Bu. nggak apa-apa maksud saya kalau memang bidangnya pendidikan itu nggak apa-apa berarti nantinya di apa nih di list UMKM ini teman-teman ganti nih bidang usahanya berarti bidang pendidikan itu nggak apa-apa kalau mau ini bidang pendidikan untuk kelas DG itu berarti bidang pendidikan ya sepakat ya kelompok dua ya. Ya betul Bu. Oke, berarti nanti tolong direvisi juga ya bidang usahanya, berarti bidang usahanya pendidikan gitu. Oke baik Bu, terima kasih. Itu aja. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman misalnya mau kelompok, ini berlaku untuk kelompok yang lain juga ya. Kalau misalkan ternyata teman-teman mau memberikan opsi-opsi lain gitu, mau mengganti misalnya tadi kesehatan jadi kosmetik atau bidang pendidikan itu nggak apa-apa asal di 8 kelompok itu nggak ada yang sama jadi bidang usahanya berbeda gitu itu aja dari saya bagi kelompok dua selanjutnya kelompok tiga kelompok tiga itu fashion dengan usahanya Erigo. Mohon maaf, sudah terlihat belum Bu screen-nya? Belum di saya masih hitam mungkin masih loading. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Filza dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait eh, analisis UMKM yaitu Erigo. Boleh next. Oke, selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan. Jadi Erigo ini merupakan brand fashion lokal Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Sadat pada tahun 2010 dengan nama awal itu mereka pakai nama Selected Co. Terus pada awalnya mereka berdiri itu jual batik secara online di Pasar Tanah Abang. Nah, terus habis itu karena ngeliat pasar mereka juga lebih ke arah fashion-fashion casual dan pasar anak muda. Jadi pada tahun 2013 Selected Co ini rebranding jadi Erigo dan mereka mulai buka sebentar Bu. Nah, mereka mulai buka fashion fashion tuh kayak t-shirt, jaket, celana sama aksesoris-aksesoris tuh yang cocok untuk gaya hidup sehari-hari. Nah, karena mereka pasarnya juga anak muda, jadi Erigo juga memperluas jangkauan by eh, m- membuka penjualan online. Jadi biar
memungkinkan produk mereka untuk dijangkau konsumen ke berbagai daerah gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada legalitas dari Erigo. Erigo beroperasi dengan nama badan hukum yaitu PT Idea Solusi Indonesia. Nah, sekarang Erigo telah memperoleh status legalitas yang sah sebagai perseroan terbatas atau PT melalui surat keputusan AHU yang diterbitkan pada 21 November 2015. Nah, perusahaan ini juga udah terdaftar di sistem online single submission atau OSS dan memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang menjadi bukti pengesahan usaha secara resmi. Dalam menjalankan bisnis di sektor fashion, Erigo telah memenuhi persyaratan dengan memperoleh izin usaha yang sesuai dengan klasifikasi sektor industri yang dijalani. Terus perusahaan ini juga patuh terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia. Nah, hal ini tuh terbukti dari kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP serta pelaporan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, berdasarkan informasi ini dapat diakses secara publik dan legalitas yang tercatat dapat diperiksa eh, dapat diperiksa dan juga mengenai legalitas internal perusahaan saat ini belum tersedia informasi lebih rinci yang dapat diakses oleh publik. Selanjutnya itu ada Haki Erigo. Erigo sendiri sudah mendaftarkan merek dagangnya pada 2 Agustus 2013 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di Indonesia. Merek Merek Erigo terdaftar di kelas 25 yang meliputi produk pakaian dan aksesoris fashion dengan nomor registrasi IDM 00507415. Selain itu, Airsport atau Erigo Sport yang merupakan sub-brand dari Erigo yang fokusnya menciptakan produk-produk olahraga juga terdaftar sebagai merek dengan nomor permohonan di ID 2023-124405 pada 14 November 2023. Nah, dengan adanya pendaftaran haki ini, baik Erigo maupun Erspo, keduanya mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Hal ini penting untuk melindungi bisnis dari potensi penyalahgunaan merek oleh pihak lain dan memberikan kepercayaan kepada konsumen karena Erigo ini sudah terdaftar dan dilindungi secara hukum. Sekian pemaparan presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih kelompok tiga. Kelompok tiga di C Drive-nya memberikan bentuk PDF ya, laporan ya. Sudah dikirim, Bu, kemarin? Kelompok tiga kan ya? Ini saya cek Iya, di, kelompok 3. Heeh, mungkin salah naruh kali ya. Gak apa-apa. Untuk Erigo sendiri, dia termasuk level UMKM mikro, kecil atau menengah? Sebenarnya kami dapat informasi by Google gitu, Bu. Dan by Google itu Erigo masih terbilang UMKM level menengah. Cuman karena kemarin kan kita sempat, karena kan kita butuh wawancara juga ya, Bu. Cuman ternyata di store-store Erigo itu kami juga gak bisa secara langsung untuk wawancara ke orang pentingnya gitu, Bu, karena ternyata di store-nya itu yang ada cuma staffnya aja. Ya, jadi saya juga tadi lupa nanya ke kelompok satu hingga kelompok tiga gitu ya yang saat ini. Jadi dari sekarang nih teman-teman komunikasikan ke UMKM-nya kalau teman-teman punya tujuan untuk melakukan observasi gitu. Jadi jangan sampai di tengah jalan mereka itu nggak mau open nih ke teman-teman memberikan informasi. Mungkin ini untuk kelompok tiga
baru sebatas ya websitenya gitu ya, mencari tahu terkait Erigo gitu. Nah, terus teman-teman kelompok tiga juga sudah melakukan kunjungan gitu ke salah satu store dan ternyata mungkin di store tersebut hanya ada staff, di mana staff itu kan hanya melayani konsumen gitu ya, tanpa tahu mereka asal muasal dari Erigo sendiri, seluk-beluknya gitulah dari sisi operasional, teknis dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya teman-teman bisa komunikasikan lagi gitu ke UMKM-nya apakah mereka bersedia. Jadi teman-teman ketika teman-teman membutuhkan data dan informasi, teman-teman bisa dengan mudah gitu. Jangan sampai di pertemuan selanjutnya teman-teman ada perubahan gitu. Jadi kurang apa ya? Kurang efektif gitu ya. Jadi teman-teman harus mulai dari awal lagi melakukan analisisnya gitu. Jadi mungkin di minggu ini teman-teman bisa memastikan lagi bidang usaha serta nama usaha yang teman-teman pilih itu apa gitu. Itu ini sih dari saya masukan buat kelompok tiga. Kalau memang tetap mau Erigo ya monggo bisa dikomunikasikan ke pihak Erigonya mungkin via email atau di kantor pusatnya Erigo mungkin bisa komunikasi gitu. Kalau misalnya mau ganti ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi jangan sampai minggu depan itu baru diinfokan ke saya. Gitu, kelompok tiga. Ada pertanyaan gimana? Nah, cukup mungkin kami juga sudah berdiskusi juga Bu, satu kelompok kayaknya akan mengganti brandnya ke Iya. UMKM lain. Ya, jadi kalau misalkan UMKM tuh better tuh yang di sekeliling kita. Jadi teman-teman bisa sambil belajar, sambil bisa observasinya dengan mudah gitu tanpa ya kan kalian juga punya kesibukan masing-masing ya selain mata kuliah ini dan tugas ini gitu. Jadi better tuh yang simple-simple aja asal bisnis tersebut memang memang berkembang, memang memang real gitu. Jadi teman-teman bisa belajar, bisa sambil mungkin siapa tahu ketika teman-teman melakukan analisa terus memberikan insight ternyata mereka nih pihak UMKM-nya bersedia nih menjadikan teman-teman konsultan bisnisnya atau bisa digayat menjadi partner gitu kan. Kita kan nggak ada yang tahu kan. Jadi better tuh yang mudah-mudah aja di sekeliling teman-teman gitu. Mungkin berarti kelompok tiga ada perubahan, jadi jangan lupa di-update ya di link di drive-nya. Oke, terima kasih Baik, Ibu. kelompok Terima kasih. kelompok tiga, terima kasih. Kemudian selanjutnya kelompok empat, bidang usaha transportasi, silahkan. Saya izin share screen ya, Bu. Maaf, apa sudah terlihat belum ya? Sudah, tapi belum di full screen. Oke, selamat pagi menjelang siang, teman-teman dan Bu Filza. Kami dari kelompok 4 izin memaparkan mengenai hasil analisis UMKM transportasi Satria Jayanti pada aspek yuridisnya. Eh, Sebelumnya, profil singkat mengenai UMKM itu sendiri. Satria Jayanti ini merupakan salah satu lembaga kursus mengemudi yang telah memiliki reputasinya yang baik dan jaringannya yang luas di wilayah Jabodetabek. Usaha ini tuh berfokus pada pelayanan latihan mengemudi untuk kendaraan roda 4, baik secara manual ataupun otomatis. Dengan pendekatan yang ramah, profesional, dan berorientasi pada hasil, eh, Satria Jayanti ini tuh memiliki reputasi yang cukup baik jika jika ditanyakan ke eh, para para reviewer eh, pada jasa ini. Mereka juga memiliki jadwal yang fleksibel seperti pada malam hari atau akhir pekan, dan materi-materi yang mereka sediakan itu seperti teknik dasar di area pelatihan, praktek berkendara di jalan raya, eh, cara
teknik parkir paralel, dan lain sebagainya. Instruktur ini juga bersertifikat, layanannya ramah dan profesional. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang legalitas usaha dari Satria Jayanti. Jadi ya seperti yang sebelumnya telah teman saya jelaskan, jadi Satria Jayanti ini merupakan suatu lembaga perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi untuk belajar kendaraan beroda 4 yaitu mobil. Nah, sebagai usaha yang bergerak di bidang pelatihan mengemudi kendaraan tersebut, Satria Jayanti ini memiliki sejumlah kewajiban hukum dan juga administrasi agar dapat beroperasi secara sah dan juga profesional. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dari pihak Satria Jayanti juga menyatakan bahwa seluruh operasional usaha mereka telah memiliki legalitas resmi, termasuk izin usaha, pengawasan dari kepolisian setempat, serta standar pelatihan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa aspek yuridis telah menjadi perhatian penting dalam pengelolaan bisnis khusus mengemudi ini. Nah, dalam konteks hukum di Indonesia seperti UMKM yang bergerak di sektor jasa pendidikan non formal khusus keterampilan mengemudi berdasarkan UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, pelaku usaha yang bergerak dalam bidang transportasi jasa keterampilan ini harus memiliki beberapa syarat seperti yang pertama adalah NIB. Nah, Satria Jayanti ini telah memiliki nomor induk usaha untuk sebagai identitas pelaku usaha di bidang jasa transportasi. Nah, selanjutnya adalah SUP atau surat izin usaha perdagangan untuk jenis usaha transportasi dan juga ada juga surat keterampilan domisili. Nah, domisili usaha Satria Jayanti ini berada di area Jabodetabek. Nah, untuk cabang yang kami wawancarai ini cabang yang berada di Sunter dekat Sumber Batu tentang beberapa peserta yang ataupun beberapa pelatihan yang mereka lakukan. Nah, ada juga tanda daftar pendidikan non formal ini bila diperlukan, tapi Satria Giandi ini melakukan ada surat ininya, ada juga izin operasional dari instansi terkait. Dalam hal ini bisa juga melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan juga kepolisian setempat. Nah, ada juga legalitas usaha yang dilakukan, yaitu sudah memiliki legalitas resmi dan juga dia beberapa patuh pada undang-undang yang terkait. Boleh di slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa bukti legalitas. Nanti untuk bukti-buktinya nanti kami atau bukti-bukti wawancara dan juga dokumennya kami lampirkan di slide terakhir. Nah, ini kan ada yang pertama ada pengawasan dari kepolisian atau dinas perhubungan. Jadi, selama kami wawancara dengan Satria Jayanti ini kami bertanya, Pak, apakah untuk beberapa pelatih ini sudah dilatih oleh beberapa kepolisian ataupun ada lembaga-lembaganya karena kan pelatih yang melatih siswa ini kan nggak mungkin pelatih dari orang biasa yang hanya bisa mengendarai mobil tapi tidak ada sertifikasinya. Nah, mereka menyatakan bahwa pelatih-pelatih ini sudah diuji oleh kepolisian atau pihak-pihak terkait agar pelatihan yang dilakukan ini ataupun ajaran-ajaran yang mereka lakukan ini sesuai dengan rambu-rambu ataupun ketentuan-ketentuan dalam transportasi. Nah, di sini ada seperti diuji oleh kepolisian dan juga dokumen-dokumen pendukung. Itu apa aja sih yang ada seperti STNK atau nama perusahaan, kartu uji berkala, ada sertifikat instruktur, asuransi khusus, dan juga rekomendasi dari kepolisian. Jadi mereka ini pasti mendapatkan pengawasan langsung dari Kapolsek setempat sesuai dengan cabang yang mereka lakukan. Terus juga memiliki instruktur yang dilatih atau diuji langsung oleh satuan kepolisian dan menggunakan yang paling penting nih, mereka menggunakan mobil berplat kuning yang menggunakan kendaraan tersebut digunakan untuk kepentingan komersial sesuai aturan hukum. Jadi kendaraan berplat kuning ini bukan kendaraan untuk yang digunakan untuk sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari, tapi untuk khusus untuk pelatihan. Jadi sudah ada modifikasinya dan juga beberapa sudah terjamin secara hukum.
Mungkin itu saja yang saya jelaskan terkait aspek legalitasnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, boleh di next slide-nya. Jadi di sini uh, ada kepatuhan terhadap regulasi. Jadi Satria Jayanti ini sebagai lembaga pelatihan mengemudi, mereka menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, kepatuhan ini mencerminkan komitmen mereka dalam menjaga standar legalitas, keselamatan, dan profesionalitas profesionalnya. Di sini yang pertama itu mereka sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas yang mana mengikuti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Lalu kendaraan yang mereka pakai juga sudah layak jalan dan sesuai dengan standar pelatihan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Mereka memakai kendaraan yang berplat kuning yang sesuai untuk peruntukan usaha. Lalu kegiatan pelatihan mereka juga sudah sesuai dengan prinsip safety driving, mulai dari teori sampai praktiknya. Dan update kurikulum mereka selalu sesuai dengan regulasi terbaru yang mencakup tata cara berkendara yang aman, mulai dari cara parkir, manuver, sampai pelatihan ke jalan raya. Lalu mereka juga memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan izin usaha yang berlaku. Jadi melalui pemenuhan aspek-aspek ini, Satria Jayanti itu nggak hanya menjalankan usaha pelatihan secara legal, tapi juga mereka berusaha untuk membangun kepercayaan publik lewat praktik-praktik profesional mereka yang selaras sama kebijakan pemerintah dan kepolisian. Seperti itu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada testimoni kepatuhan standar hukum. Nah, sebagai bukti nyata terhadap kepatuhan hukum, di sini kami sajikan beberapa testimoni dari pihak-pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan Satria Jayanti. Nah, testimoni ini mencerminkan komitmen Satria Jayanti dalam menjalankan usahanya secara legal, profesional, dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, menurut pengelola cabang Satria Jayanti, mereka selalu memastikan bahwa seluruh mobil yang digunakan ini telah berplat kuning dan juga memiliki surat-surat yang lengkap. Setiap kali ada penambahan unit, mereka juga melaporkan ke pihak Kapolsek untuk pengecekan dan juga validasi. Lalu menurut instruktur Satria Jayanti, dia ini dilatih dan juga dites langsung oleh pihak polisian sebelum menjadi instruktur. Nah, selain mengajarkan teknik dasar, dia juga wajib memberi pemahaman kepada siswa soal aturan lalu lintas dan juga cara berkendara yang aman, kayak gitu. Boleh di next. Selanjutnya ada upaya pemenuhan aspek yuridisnya. Jadi untuk Satria Jayanti ini juga konsisten untuk memenuhi seluruh aspek yuridis yang diperlukan untuk menjamin legalitas serta keamanan operasionalnya. Jadi untuk langkah awalnya ada mengurus legalitas usaha seperti nomor induk berusaha NIB, lalu ada izin usaha dan juga legalitas kendaraan dengan plat kuning sesuai peruntukannya. Lalu untuk setiap cabang Satria Jayanti juga berada dalam pengawasan langsung dari pihak kepolisian setempat yang melakukan pemantauan berkala atas izin operasional dan juga kondisi kendaraan. Lalu untuk pengelolaan sumber daya manusia, seluruh instruktur juga wajib melalui pelatihan dan juga uji kompetensi yang difasilitasi oleh pihak berwenang. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tenaga pengajar di Satria Jayanti ini tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mempunyai pengetahuan hukum lalu lintas dan kemampuan dalam mengajarkan prinsip-prinsip safety driving.
Jadi untuk Satya Jayanti ini juga selalu memperbarui dan juga menyesuaikan kurikulum pelatihan sesuai dengan peraturan lalu lintas agar tetap relevan dengan peraturan lalu lintas yang terbaru. Misalnya dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan maupun regulasi turunan seperti peraturan Menteri Perhubungan. Selanjutnya. Nah, jadi untuk kesimpulan dari analisis aspek yuridis yang sudah kami lakukan terhadap Satria Jayanti, ini dapat disimpulkan bahwa lembaga Satria Jayanti ini, usaha Satria Jayanti ini telah menjalankan operasional usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Satria Jayanti juga menunjukkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta regulasi lalu lintas yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Lalu legalitas usaha Satria Jayanti juga terbukti melalui kepemilikan dokumen resmi seperti NIB, izin usaha, plat kuning di setiap kendaraan yang digunakan. Lalu Satria Jayanti juga berkelibatan langsung kepada pihak kepolisian dan juga pengawasan operasional dan pelatihan instruktur yang menjadi nilai tambah tersendiri dalam menjalankan kualitas serta legalitas usaha Satria Jayanti ini. Jadi Satria Jayanti tidak hanya dijadikan contoh praktik UMKM yang legal dan juga patuh regulasi, namun juga menjadi representasi bagaimana sih aspek yuridis ini dapat memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan usaha, dan juga kontribusi terhadap keselamatan berlalu lintas di Indonesia. Nah, di sini ada dokumentasi saat kemarin kita melakukan wawancara kepada Satria Jayanti di cabang Cempaka Putih. Jadi di sini ada dari kepala dari cabangnya dan juga stafnya. Lalu di sini juga ada buku panduan, jadi yang dimana setiap orang yang akan berlatih di Satria Jayanti ini pasti eh, diberikan buku panduan tentang panduan belajar mengemudi di Satria Jayanti ini. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari Ibu Filza ada saran atau pertanyaan, Bu. Oke, terima kasih kelompok 4 ya terkait Satria Jayanti. Nah, ini yang saya mau tanyakan untuk Satria Jayanti ini termasuk ke bidang usaha transportasi atau keterampilan jasa ya? Tadi kayak Melanie sempat menjelaskan ya sudah eh, apa namanya sudah melakukan kunjungan gitu kan ke pihak Satria Jayanti. Nah, yang saya ingin tanyakan mereka itu termasuk bidang usaha keterampilan atau transportasi. Oke Bu, izin menjawab ya Bu. Jadi kan kita sebelumnya itu kan bidangnya transportasi ya Bu. Terus kami ini menilai ya Bu, kalau misalkan bidang transportasi yang menemukan transportasi publik ya Bu, kayak misalkan ojek ataupun dan lain sebagainya ya Bu. Misalkan mobil, bus ataupun yang berkaitan dengan transportasi pemindahan dari jarak satu ke jarak lainnya itu kebanyakan mereka itu usahanya sudah besar Bu, bukan usaha UMKM karena kan seperti dilihat ya Bu, kayak misalkan Bluebird ataupun perusahaan-perusahaan Jaklingko ataupun lain sebagainya itu ataupun perusahaan misalkan ada penyewa kapal ataupun apa itu mereka kebanyakan omsetnya itu lebih dari 50 miliar. Nah, karena kami ini mendapatkan bidang transportasi, maka sebelumnya kami berencana untuk mengambil seperti jasa pengiriman barang, Bu. Tapi kan jasa pengiriman barang juga kebanyakan seperti NCS, JNT dan lain sebagainya ini walaupun transportasi barang itu tetap bukan tergolong UMKM kan Bu. Dia kan penghasilannya lebih dari 50 miliar dan juga cabangnya itu sudah ratusan di beberapa cabang di Indonesia. Jadi bukan termasuk UMKM. Karena transportasi ini susah menemukan UMKM, maka kami relevasikan nih Bu, kayak ada suatu bidang tapi bidang jasa yang mungkin relevasinya itu tuh terhadap transportasi tapi nggak transportasi banget gitu Bu.
Jadi kami kayak akhirnya memutuskan buat modifikasi nih antara jasa keterampilan dan juga jasa transportasi, tapi bidangnya itu tetap berkaitan dengan legalitas transportasi. Jadi kan di sini ada legalitas tentang surat pengemudi, surat lain sebagainya yang mungkin juga dimiliki oleh bidang jasa transportasi. Dan mungkin tadi tentang jenis UMKM-nya, apakah ini tuh UMKM atau bukan? Jadi Setera Jayanti ini cabangnya ini masih termasuk belasan, bukan kayak ratusan atau puluhan. Jadi masih belasan di wilayah Jabodetabek. Nah, karena UMKM ini kan ada tiga jenis ya Bu, ada mikro, kecil, dan menengah. Nah, Setera Jayanti ini termasuk kepada usaha kecil. Yang usaha kecil kan identifikasinya dengan modal usahanya 1 sampai 5 miliar dan omset tahunannya itu 2 sampai 15 miliar. Kami mengidentifikasi nih, kalau misalkan dari aspek keuangan Satria Jayanti ini seperti modalnya mobil dan juga instruktur dan juga toko cabang itu mungkin menghabiskan modal sekitar 1 sampai 5 miliar. Terus omset tahunannya juga mungkin nggak sebesar sampai 50 miliar ke atas karena satu cabang itu mereka hanya maksimalkan 110 peserta. Jadi dari satu peserta itu sekitar mereka biaya lesnya itu 800 ribu. Jadi kalau optimalkan ataupun dikalkulasikan berarti penghasilan dari Satria Jayanti ini antara 2 miliar sampai 15 miliar per tahun yang menyebutkan bahwa Satria Jayanti ini termasuk kepada jenis usaha keterampilan jasa transportasi pada jenis usaha kecil. Itu sih Bu. Iya, Melani keren pemaparannya. Oke, berarti kan intinya untuk Satria Jayanti ini bukan termasuk bidang usaha transportasi kan. Berarti dia termasuk ke bidang usahanya itu lebih ke keterampilan. Itu nggak apa-apa. Saya cuma mau apa ya? Make sure aja. Berarti kalau misalkan bukan bidang usaha transportasi, di sini teman-teman bisa ditulis di Google Drive-nya kalau itu termasuk bidang usaha keterampilan jasa gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah, kok bidang transportasi malah belajar nyetir sih gitu. Karena kan kalau tadi Mbak ini sempat bilang juga kalau misalkan usaha transportasi itu misalkan seperti apa namanya taksi online atau mungkin Gojek atau sewa mobil lainnya gitu termasuk jasa transportasi. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan mau ganti bidang usahanya. Jadi untuk menguatkan aja berarti untuk kelompoknya Melani lebih ke bidang usaha keterampilan gitu ya. Nah itu mungkin bisa di update apa namanya bidang usahanya mungkin diganti bukan transportasi tapi bidang usaha jasa keterampilan gitu ya Melani dan teman-teman. Oke, baik, baik Bu, terima kasih atas masukannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5 dengan bidang usahanya servis jasa. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua, pagi Ibu Filza. Sebelumnya mohon izin Bu, untuk kelompok kami mempresentasikan terkait aspek yuridis dari UMKM Jasa Ocean Skyline atau Westline dari PT Bintang Samudra Angkasa. Boleh di next. Baik, kelompok 5 terdiri dari 5 anggota. Ada Kirul Ramadhanu, ada Fatih Musa Talbana, Yahya Abdurrahman Adib, Faza Hibatul Haki, dan saya sendiri Bintang Muhammad Harsya. Boleh di next. Oke, sedikit profil singkat dari perusahaan atau UMKM yang kami analisis dan wawancara. Jadi Ocean Skyline merupakan nama dagang yang digunakan oleh PT Bintang Samudra Angkasa, yaitu yang merupakan sebuah badan hukum yang telah terdaftar dan beroperasi secara sah sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ocean Skyline berlokasi di Wisma Mitra Sunter lantai 9, Blok C2, Jalan Yosudarso, Boulevard Mitra Sunter, Jakarta Utara. Dan Ocean Skyline merupakan perusahaan jasa pengiriman atau forwarder yang bergerak di sektor logistik dan distribusi barang. Perusahaan ini atau UMKM ini didirikan pada tahun 2012 dan telah membangun reputasi sebagai penyedia layanan logistik yang profesional dan juga responsif. Dengan pengalaman lebih dari 1 dekade, Ocean Skyline melayani
kebutuhan pengiriman baik untuk jalur domestik maupun internasional. Ini mencakup pengangkatan darat, laut, dan juga udara. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, Ocean Skyline mengutamakan ketepatan waktu, keamanan barang, serta efisiensi proses logistik. Dengan sistem manajemen yang terintegrasi dan tim profesional yang berkompeten di bidangnya, perusahaan ini terus berkembang menjadi mitra strategis dalam mendukung rantai pasok berbagai sektor di industri di Indonesia. Visi dari Ocean Skyline adalah menjadi perusahaan jasa pengiriman atau forwarder yang paling andal dengan layanan profesional dan juga berkualitas di seluruh tingkat logistik, regional maupun global. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan memiliki misi untuk menyediakan layanan logistik yang konsisten dan juga efisien, dengan menjamin keamanan serta ketepatan waktu dalam distribusi, membangun sistem penyimpanan dan manajemen stok yang baik, dan juga mendukung pertumbuhan bisnis pelanggan melalui pelayanan yang responsif dan juga inovatif, sesuai dengan standar profesional dan juga regulasi yang berlaku. Baik, mungkin cukup sekian materi dari kami, materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Boleh di next. Ya, eh, Ocean Skyline memiliki beberapa kelengkapan dokumen perizinan. Yang pertama, akta perusahaan, yaitu dokumen hukum yang berisi dokumen resmi pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh notaris menjadi dasar hukum berdirinya PT Bintang Samudra Angkasa. Terus yang kedua ada nomor induk perusahaan atau NIP yang diterbitkan melalui sistem OSS. Yang ketiga ada NPWP yang merupakan nomor identifikasi pajak yang wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang telah didaftarkan melalui DJP. Yang keempat ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, izin resmi dari yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, termasuk jual beli barang dan atau jasa. Lalu yang kelima ada tanda daftar perusahaan, yaitu dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan telah terdaftar secara resmi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lalu ada surat referensi bank, yaitu surat yang diterbitkan oleh pihak bank untuk menyatakan bahwa perusahaan memiliki rekening aktif. Lalu ada piagam tanda anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI, atau Indonesian Logistics and Forwarders Association, ILFA. Keanggotaan ini menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai standar industri logistik dan telah diakui secara profesional di dalam asosiasi resmi bidang tersebut. Dan terakhir ada surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP yang resmi dikeluarkan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa perusahaan telah dikukuhkan sebagai PKP. Dengan status ini, perusahaan berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas barang dan jasa yang diperdagangkan. Oke, mungkin itu beberapa dokumen-dokumen dan juga profil perusahaan dari Ocean Skyline atau perusahaan yang saat ini kami analisis berdasarkan hasil wawancara kemarin secara informal. Jadi kita belum ada dokumentasi secara langsung oleh bagian HRD dan Business Development PT perusahaan tersebut. Jadi ringkasannya adalah bahwa aspek yuridis dari Ocean Skyline itu kan merujuk pada kedudukan hukum perusahaan sebagai bagian dari entitas berbadan hukum yang sah, yaitu PT Bintang Samudra Angkasa. Nah, Ocean Skyline juga menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya itu di bawah naungan badan hukum ini, yang mana PT tersebut yang telah terdaftar dan memperoleh pengesahan dari Kepemerintahan Republik Indonesia. Nah, dalam menjalankan usaha di bidang jasa pengiriman logistik,
izin menekankan sekali lagi bahwa legalitas usaha ini telah dibuktikan dan melalui kepemilikan nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, serta SIUP yang diperoleh melalui sistem online single submission yang dikelola oleh pemerintah. Nah, selain itu juga perusahaan telah memenuhi beberapa perizinan teknis yang relevan dari Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya seperti yang tadi Alfilfa, serta kepatuhan terhadap regulasi ini menunjukkan juga bahwa Ocean Skyline itu telah menjalankan usahanya secara sah dan terstruktur dengan memperhatikan beberapa aspek legal, administratif, dan etika bisnis yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga sekaligus memberikan jaminan kepada para pelanggan ataupun mitra bekerja bahwa setiap pelayanan yang diberikan oleh Ocean Skyline juga didukung atas dasar hukum yang kuat dan kredibel. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apakah dari Bu Filza ada masukan atau pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 5 atas pemaparan dari bidang usahanya namanya Ocean Skyline. Ini berarti termasuk Ya, jasa logistik freight ya? forwarding. Ya, Ya, berarti nanti diganti aja ya bidang usahanya dispesifikasiin lagi berarti jasa logistik gitu ya. oke, ya siap. Kemudian untuk level UMKM-nya UMKM level mana nih? Mikro, kecil atau menengah? Kalau berdasarkan kita diskusi kemarin, Ocean Skyline termasuk ke menengah, Bu. Oke, berarti teman-teman sudah Ya, komunikasi gitu ya ke eh, perusahaannya atau bisnis iya. ini. Oke, berarti sudah bisa dilanjutkan. Maksudnya secara komunikasi sudah terjalin, berarti Ya, teman-teman bisa lanjut untuk analisis observasi selanjutnya gitu ya. ya bisa. Oke, Ya, dari saya cuma itu aja tadi diganti lagi, dispesifikasiin lagi, berarti jasa logistik gitu ya teman-teman kelompok oke, 5. ya Bu, siap. Oke, terima kasih kelompok 5 atas pemaparannya. Selanjutnya kelompok 6. Kelompok 6 terkait bidang usaha percetakan Ibu dengan sebentar ya Bu. usaha mahkota printing ya. Silakan. Untuk diri Purwana, Ibu Sabrina. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai aspek yuridis di mahkota printing percetakan. Kuliner. Sebelum itu, perkenalkan saya Raihan Kamilun Amin beserta anggota rekan saya itu Ivano Grevis, Muhammad Gaza, Atia Tiara Trisnawan dan juga Reisa Almeira Anandita. Oke, ya, saya sedikit menjelaskan mengenai Mahkota Printing 2. Itu merupakan sebuah toko yang bergerak di bidang fotokopi dan juga percetakan dengan pelayanan 24 jam yang berdiri sejak tahun 2002. Nah, selain jasa fotokopi dari yang diberikan Mahkota Printing, dia juga memberikan pelayanan percetakan seperti membuat stempel, terus juga ada print cover, jilid soft cover, jilid hard cover, dan juga laminating dan yang berhubungan dengan dokumen lainnya. Pada tanggal 4 Mei 2025 kami telah melakukan wawancara bersama Mas Adi sebagai salah satu karyawan yang berada di Mahkota Printing 2 mengenai aspek yuridis yang akan kami jelaskan di slide berikutnya. Oke, mahkota dari hasil wawancara kami, Mahkota Printing 2 ini berbadan hukum CV atau uh, komit Oke, sedikit lagi. Sedikit saya jelaskan, Mahkota Printing 2 itu berbadan hukum sipil atau komenditer Finanscap atau usaha yang bersekutuan dengan komenditer
yaitu badan usaha yang melibatkan kerjasama antara dua jenis yang bersekutu. Nah, dari hasil wawancara kami, Mahkota Printing 2 ini memiliki 3 cabang. Nah, yang kami lakukan wawancara itu di cabang kedua. Nah, itu berarti usahanya itu ada dari kerjasama melalui dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini dia badan usaha yang menjalankan usahanya sehari-hari, sedangkan sekutu pasif itu badan yang menanamkan modal untuk berjalannya suatu bisnis tersebut. Boleh next. Nah, dari hasil legalitas mahkota printing itu dia telah mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha bersama dengan pembentukan badan hukum pada tahun 2012. Nah, selain itu mahkota printing juga selalu melaporkan pajaknya melalui NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak dari DJP. Nah, selanjutnya dari hasil wawancara kami telah menemukan bahwa mahkota printing ini memiliki kode ISIC atau International Standard Industrial Classification, atau kode ini digunakan untuk jenis kegiatan ekonomi sebagai dasar penyusunan KBLI atau klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia. Nah, kode ISIC dari mahkota printing itu ada di kode 4761 dan juga 8219. Nah, apa maksud dari kode tersebut? Nah, pada kode ISIC 4761 itu menjelaskan kalau mahkota printing itu tidak hanya menyediakan pelayanan percetakan, tetapi dia juga menjual alat tulis kantor atau ATK seperti kertas, buku tulis, atau produk cetak siap jual seperti map ataupun kalender. Nah, kode ini sangat relevan dengan mahkota printing karena selain menyediakan jasa, mereka juga mempunyai unit penjualan retail dari alat tulis dan juga produk cetak. Lalu untuk pada kode ISIC 8219 itu juga menjelaskan bahwa itu menjadi kode utama dari suatu bisnis dari mahkota printing. Karena hampir seluruh aktivitas dari mahkota printing itu mulai dari fotokopi, cetak, jilid, laminasi atau stempel itu sudah sejenis dengan visi misi dari mahkota printing itu sendiri. Boleh di next. Lalu yang terakhir dari aspek yuridis yang kami temukan, mahkota printing ini menjunjung tinggi nih dari prinsip legalitas mengenai tata tertib administrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap karyawan yang bekerja di mahkota printing itu harus memiliki KTP ataupun NIWB atau nomor induk wajib bekerja sebagai syarat utama yang dapat bekerja resmi di lingkungan perusahaan tersebut. Baik, sekian dari aspek yuridis yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf masih di mute. Waalaikumsalam. Terima kasih Rehan atas pemaparan dari bidang usaha percetakan ya, yaitu Mahkota Printing. Berarti dia termasuk UMKM level apa nih, Rehan? Makro, karena dia ada 3 cabang. Apa? Makro. Makro, karena dia ada 3 cabang bisnisnya. Oke, dan juga kamu juga dan teman-teman sudah melakukan observasi gitu ya, kunjungan wawancara dengan pihak Mahkota Printing ya. Dan juga dari sini kita lihat bidang usaha percetakan ini juga sudah memiliki aspek legalitas ya. Tadi sudah ada NIB, kemudian bagi karyawan pun juga sudah diberikan ketentuan gitu ya. Mereka harus memiliki KTP sama tadi adalah surat izin apa tadi yang terakhir? Izin wajib bekerja NIWB. Oke, berarti ada kelebihannya gitu ya dari sisi karyawan itu tidak hanya melampirkan KTP atau identitas diri, tapi juga mereka sudah wajib memiliki nomor identitas wajib bekerja tadi gitu ya. Oke, terima kasih. Kelompok 6 bisa dilanjutkan nanti untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya kelompok 7 manufaktur. Silahkan kelompok 7. Baik.
Selamat pagi kepada Ibu Filda Sabrina selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis dan selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Ranti Pratiwi dari kelompok 7. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai aspek yuridis dari usaha bidang manufaktur yaitu tape ketan hijau Sri Rezeki ini. Nah, sebelum itu saya sendiri saat ini nggak sendirian, ada 3 rekan saya yaitu Muhammad Faisal, Dia Ratu Diapsari, Jasmine Lamia. Nah, untuk mempersingkat waktu, bisa langsung dimulai aja mengenai pembahasan dari aspek yuridis untuk usaha tape ketan hijau Sri Rezeki ini. Oke, saya izin melanjutkan. Jadi untuk tape ketan Sri Rejeki ini ada CEO-nya yaitu Pak Agus Wardoyo. Boleh di next. Nah, jadi tape ketan hijau Sri Rejeki ini merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, tape ketan Sri Rejeki ini salah satu contoh bisnis lokal yang berhasil mempertahankan eksistensinya selama lebih dari 2 dekade. Nah, jadi usaha ini tuh didirikan pada tahun 2001 oleh Bu Bayan. Jadi kayak Bu Bayan ini tuh kayak ibunya si Pak Agus. Jadi Pak Agus itu nerusin usaha orang tuanya gitu di sebuah desa di Jawa Timur. Nah, habis itu eh tape ketan hijau Sri Rezeki ini kan udah ada dari ibunya Bu Bayan ya. Nah, itu tuh kayak diwarisin secara turun-temurun sehingga menawarkan cita rasa khas yang autentik dan digemari masyarakat, khususnya dalam perayaan adat, syukuran dan kegiatan keamanan. Jadi kebanyakan pembelinya itu mereka beli untuk kegiatan keagamaan, terus untuk perayaan adat dan juga syukuran atau kayak acara besar gitu. Boleh di next. Nah, kemudian akan ada aspek yuridisnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang kita tahu aspek yuridis itu bagian dari studi kelayakan yang menelaah kayak legalitas, kepatuhan hukum terhadap satu bisnis. Di konteks ini, kajiannya mencakup keabsahan bentuk badan usaha, kelengkapan izin operasional seperti NIB, izin edar, status kepemilikan aset, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan tenaga kerjaan, serta pelindungan kelayakan intelektual. Nah, tapi ikutan Sri Rezeki ini sudah memiliki izin usaha sejak tahun 2025 yaitu baru-baru ini dengan nomor induk usaha 2606230194 Eh, eh, Selanjutnya ada halal. Nah, mereka belum punya sertifikasi halal, cuman mereka sudah mengajukan sertifikasi halalnya ke lembaga resmi seperti LPPOM, MUI atau BPJPH. Namun seluruh prosesnya sudah dilakukan secara higienis dan menggunakan bahan yang terjamin kehalalannya seperti ragi, tape, dan daun pandan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diara. Kemudian, tape ketan hijau Sri Rezeki Bubayan ini sudah memiliki izin Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor Depkes RISP 0320-13-12-01, di mana ini tuh sebagai bentuk pemenuhan gitu dari standar keamanan pangan. Nah, izin ini juga menunjukkan bahwa produk atau bahan-bahan yang digunakan oleh tape ketan hijau ini juga aman, higienis gitu, tanpa menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Boleh di next. Kemudian dari BPOM saat ini sedang dalam pengajuan proses izin edar BPOM gitu. Namun, meskipun belum memiliki izin resmi dari BPOM, produk ini juga telah diproduksi secara higienis dengan bahan-bahan yang aman gitu dan halal, mulai dari ketannya, raginya, daun pandan, tanpa bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pansa. Baik, di sini juga ada dokumentasi hasilnya. Kemudian untuk kesimpulannya, sebenarnya untuk usaha ini udah cukup memenuhi dari sisi aspek yuridisnya ya, karena udah ada dari NIB-nya, kemudian surat izin eh, halalnya meskipun itu masih dalam tahap pengajuan, kemudian ada juga dari BPOM-nya
meskipun juga ada tahap pengajuan. Nah, terus kenapa sih kok usaha ini masuk ke dalam bidang manufaktur? Sebenarnya adalah karena dia ini usahanya tuh produksi sendiri ya, yang dimana jadi Bapak Agus ini tuh sebagai produsennya, jadi dia mengelola bahan mentah menjadi tape ketan hijaunya yang nanti dijual langsung kepada konsumen. Jadi dan juga dia untuk pengerjaannya ada beberapa karyawan, jadi sudah masuk ke dalam syarat untuk bidang manufaktur seperti itu. Dan untuk jenis usahanya dia masuk ke dalam usaha kecil karena untuk pendapatannya masih di bawah 5 miliar. Itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 7. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Ibu Filza. Terima kasih kelompok 7. Berarti ini manufaktur dalam bidang manufaktur makanan gitu ya, mengolah tadi tape ketan gitu ya. Iya, Regi tape Ibu menjadi tape ketan. Ini lokasinya di mana, Ranti? Di Jombang, Jawa Timur, Ibu. Oh, oke. Berarti ini nanti Iya. teman-teman observasinya via Zoom atau langsung ke sana. Kita kan sebenarnya sudah wawancara lewat Zoom ya, Ibu. Tapi untuk kayak mungkin diskusinya mengenai surat penyuratan, kemudian kayak aspek produksinya dan lain-lain, itu sudah ada kontaknya sendiri. Jadi kita by WA aja. Ya, berarti pihak mereka open gitu ya menerima teman-teman Iya. untuk melakukan observasi. Ini UMKM-nya level kecil, menengah, atau mikro? Kecil Ibu, karena dia ada suratnya sendiri sih sudah keluar dia dalam tahap levelnya tuh usaha kecil ya, karena untuk pendapatannya di bawah 5 miliar. Berarti sudah ada surat-suratnya di mana yang menandakan mereka itu level usahanya kecil atau menengah gitu ya. Iya, betul. Oke, oke, terima kasih kelompok 7 atas pemaparannya. Selanjutnya kelompok 8 dari bidang F&B, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pilza dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok 8 akan membahas tentang aspek yuridis pada Warteg Warmo di Tebet. Bisa di next. Bisa di next. Di sini ada anggota kelompok 8, ada Mas Umar Zahran, ada saya sendiri Kandil Rahman, ada MI Kaila Zedidah, ada Anang Permadi, dan ada M Farhan Kesa. Jadi profil Warmo ini, Warteg Warmo merupakan warung makan legendaris yang berdiri sejak tahun 1969. Didirikan oleh Haji Dasir dan Haji Tumuh, kakak beradik asal Sidatakon, Tegal. Warung ini awalnya berlokasi di sekitar Monas, Jakarta Pusat. Dengan ukuran yang sangat kecil, saat itu mungkin hanya sekitar 3 meter persegi. Seiring berjalannya waktu, Warteg Warmo berpindah lokasi ke Jalan Tebet, Timur Raya nomor 1D, Jakarta Selatan. Dan setelah itu berkembanglah menjadi salah satu ikon kuliner yang sangat populer di Jakarta. Nama Warmo sendiri merupakan singkatan dari Warung Mojok yang merujuk pada lokasi awalnya di pojok jalanan. Nah, uniknya nama ini disebut-sebut diberikan oleh musisi legendaris Rhoma Irama yang sering makan di sana pada masa mudanya. Warteg Warmo dikenal luas karena menawarkan lebih dari 70 jenis lauk pauk yang dimasak segar setiap hari dengan menu andalan seperti telur bulat kuah rendang, ayam rica-rica, paru goreng, eh, serta berbagai pilihan sayuran. Harga makanan di sini juga
tergolong murah ya, karena masih di bawah 20.000 untuk lauk standar, menjadikannya favorit bagi berbagai kalangan dari pekerja hingga pejabat. Keunggulan lainnya ini Warmo ini buka 24 jam. Bisa di next untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada aspek yuridis dari Warteg Warmo. Jadi bentuk badan atau bentuk usahanya itu berdasarkan aspek yuridis, Warteg Warmo ini masih berbentuk usaha perseorangan, yaitu bentuk usaha yang paling umum dan sederhana yang digunakan oleh pelaku UMKM. Terus perizinan usahanya itu juga ada NIB, NPWP, dan UMK. Lalu kepatuhan terhadap regulasi pemerintah terhadap UU Cipta Kerja. Jadi Wartok Warmo ini sangat sesuai dengan tujuan dan regulasi yang ada dalam UU Cipta Kerja, terutama terkait dengan kemudahan perizinan, penyederhanaan, proses perpajakan, kemudahan akses pembiayaan, serta perlindungan ketenaga kerjaan. Lalu berdasarkan peraturan daerah DKI Jakarta tentang usaha makanan, Warteg Bawarmo juga telah memenuhi berbagai ketentuan dalam peraturan daerah DKI Jakarta tentang usaha makanan. Jadi mereka juga telah mematuhi regulasi yang berlaku dan menjaga operasional usahanya tetap sah dan terpercaya di mata masyarakat. Dan berdasarkan regulasi UMKM dan peraturan lingkungan, Warteg Warmo juga telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam regulasi UMKM dan peraturan lingkungan. Mereka juga beroperasi secara sah dan bertanggung jawab. Pemenuhan terhadap UMK, akses pembiayaan, serta pengelolaan limbah dan sanitasi yang baik menunjukkan bahwa Warteg Warmo memang sudah sejalan dengan regulasi yang berlaku. Terus berdasarkan ketenaga kerjaan, Wartok Warmo juga mematuhi berbagai ketentuan yang diatur dalam peraturan ketenaga kerjaan, seperti upah yang sesuai dengan UMP, terus pembayaran lembur, juga perjanjian kerja yang sah, serta jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dengan ini juga mereka telah menjalankan operasional bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi karyawan. Boleh di next? Nah, selanjutnya juga ada resiko hukum dan mitigasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Warteg Warmo tidak terlepas dari berbagai potensi risiko hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan keberlangsungan bisnis. Potensi hukum pertama ada uh, usaha usaha tanpa izin tambahan. Jadi meskipun Warteg Warmo telah memiliki NIB dan UMK, Wartegnya juga memungkinkan resiko apabila usaha tidak secara rutin memperbarui izin atau belum memiliki izin tambahan seperti sertifikat layak higien sanitasi. Terus yang kedua ada konflik kepemilikan merek atau nama dagang. Sebagai usaha yang sudah cukup dikenal, Warteg Warmo juga berpotensi menghadapi klaim hukum apabila tidak mendaftarkan merek dagangnya secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Terus ada juga ketidaksesuaian perjanjian kerja. Jadi resiko lain adalah ketidaksesuaian perjanjian kerja dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan. Misalnya tidak adanya kontrak tertulis, tidak memberikan hak dasar upaya seperti cuti, upah minimum, dan jaminan sosial. Nah, langkah-langkah dalam menghadapi mitigasi tersebut, pertama juga harus melakukan pendaftaran dan pembaruan legalitas usaha. Yang kedua juga pengelolaan limbah dan higienitas. Selanjutnya pendaftaran merek dagang. Nah, lalu ada analisis kelayakan yuridis dari Warteg Warmo. Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek yuridis, Warteg Warmo layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Namun masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti, seperti status legalitas yang belum pasti. Lalu ada potensi ketidaksesuaian dengan regulasi dan risiko hukum yang perlu segera dimitigasi. Dan terakhir ada peluang perbaikan dan pengembangan. Saya rasa sudah cukup
presentasi dari kelompok kami mengenai aspek yuridis dari Warteg Warmo. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Filza untuk saran dan masukannya. Terima kasih kelompok 8 atas pemaparannya. Untuk presentasi ini belum di-upload di Drive ya. Mungkin nanti di-upload ya, siapa namanya kan dan teman-teman, karena sayang ya teman-teman sudah buat PPT-nya dengan bagus tapi tidak dicantumkan gitu. Ada baiknya dikumpulkan aja. Kemudian tadi berarti dari segi legalitas mereka sudah mempunyai itu ya, perizinan usaha ya. Iya Bu, NIB dan IUMK. Cuman memang itu kan belum kita apa tanya. Jadi sekedar wawancara mengenai adanya atau tidak gitu Bu. Berarti secara komunikasi mereka sudah mengetahui kalau kalian mau menganalisa bisnis mereka gitu ya. Sudah ada Sudah, komunikasi belum? sudah. Kemarin dia main wawancara di wartegnya langsung, udah izin juga buat tugas kuliah. Gitu. Hmm. Mereka UMKM level apa ya? Mikro, kecil, menengah, Kecil Bu, kecil masih ya. bawah 10 miliar per tahun. Hmm. Oke. Berarti kalau sudah komunikasi bisa lanjut gitu ya kan ya. Tadi selain NIB mereka sudah punya apa lagi? IUMK Bu dan MPWP. Oh, oke, NPWP, NIB dan SIUP ya. Oke. Oke, berarti tadi juga teman-teman kelompok 8 juga memberikan insight ya kalau mereka belum memiliki satu apa yang mereka belum punya tadi yang sanitasi itu mereka belum memiliki ya. SLHS. Ya, itu berarti itu menjadi salah satu temuannya teman-teman kelompok 8 terhadap bisnis tersebut gitu ya. Oke, tidak ada sih yang eh, apa ya maksudnya tidak sudah oke gitu dari segi hasil observasi mungkin tadi ya PPT-nya atau hasil presentasinya bisa diupload di G Drive gitu ya bagi kelompok 8 dan kelompok lain yang mungkin belum sempat mengupload di Drive. Terima kasih kelompok 8 atas pemaparannya. Oke, teman-teman untuk pertemuan selanjutnya kan kita itu di hari Senin ya, hari Senin jam 3 ya, harusnya tanggal 12 Mei 2025. Namun tanggal 12 Mei itu ada hari libur, tanggal merah. Nah, tadi saya sudah confirm ke Atia buat diskusi kesepakatan teman-teman itu untuk kelas penggantinya itu di hari apa dan jam berapa. Mungkin jadi kesepakatannya bagaimana Atia dan teman-teman? Tadi saya sudah vote di grup kelas itu kebanyakan di hari Kamis. Jadi kemungkinan Kamis jam 10. Kamis jam 10. Sebentar. Hmm. Berarti hari Kamis tanggal 15 Mei ya. Iya, Bu. Kamis 15 Mei jam 10. Ini untuk kelasnya online ya teman-teman. Hari Kamis. Jam 10. Oke. Berarti untuk pertemuan selanjutnya, setiap kelompok memaparkan hasil analisis dari aspek teknis. Seperti itu ya, teman-teman, di hari Kamis tanggal 15 Mei jam 10 pagi. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman dari hasil analisanya masing-masing kelompok nih terkait analisis yuridis? Kan tadi kita bisa lihat gitu ya. Jadi ternyata dari berbagai aspek bidang usaha itu memiliki aspek yuridis yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah
terbentuk nih, tapi mereka belum memiliki kelengkapan dari segi legalitas. Misalkan tadi mungkin sudah launching barangnya, tapi mereka belum memiliki izin-izin yang lain, entah itu bidang usahanya, entah itu NPWP-nya belum ada, atau dari segi BPOM-nya mungkin itu belum ada. Jadi kita bisa lihat perbedaan dari masing-masing bidang usaha. Kemudian tadi dari catatan beberapa masing-masing kelompok gitu ya, tolong nanti diperbaiki gitu ya teman-teman. Jadi nantinya di selanjutnya itu teman-teman masih inline dari bisnisnya hanya itu tidak ada perubahan gitu. Jadi kalau misalkan mau berubah, ada yang perubahan, misalkan tadi yang Erigo yang kelompok 3 itu mungkin bisa disampaikan di minggu ini. Jadi untuk minggu depan ketika analisis teknis itu sudah tidak ada perubahan lagi. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya gimana Atia? Ya Bu, saya sih nanya, kalau misalnya ganti brand, nanti pas aspek teknis itu dijelasin juga nggak Bu, aspek yuridisnya? Aspek yuridisnya nggak perlu karena nanti kan kita langsung bahas aspek teknis. Oke Bu, makasih. Jadi kalau misalkan teman-teman selama melakukan observasi dari awal nih, ternyata UMKM-nya butuh apa namanya surat gitu. Nah itu teman-teman nanti bisa melalui PJ, nanti Atia atau siapa teman-teman yang bisa kamu komunikasi komunikasi ke saya, jadi nanti saya arahkan bagaimana caranya membuat surat pengantar gitu ya. Mungkin ada beberapa UMKM yang butuh informasi tersebut terkait tugas kuliahnya teman-teman gitu. Mungkin tadi juga sudah dicek kehadirannya oleh Atia ya teman-teman. Nah ini saya izin mau ngecek kehadiran lagi nih. Apakah yang di Zoom ini masih on atau tidak? Oke, sebentar. Sorry. Hmm. Sekarang pertemuan ke-9. Ivano, Ivano Grafis, Hadir, Bu. hadir ya Ivano. Hmm. Kemudian Ranti, Hadir, Bu. Anang Permadi, Hadir ya Bu. hmm, Hilsha, Hilsha ada, toilet kah? Raihan, Diah Ratu, Hadir Ibu. Okta Finandes, Hadir, Bu. Naila Zanata, Hadir Bu. Rian Novansyah, Hadir, Bu. Akhirul Ramadhanu, Hadir, Ibu. Dia Aldin, Hadir, Bu. Kamila Syafah, Hadir, Bu. Pati Musad, Hadir, Bu. Amar Sidik, Hadir. Syadin Alifia, Hadir Bu. Firgiawan Akbar, Jadi Bu, Maheswara Zahran, Hadir, Bu. Muhammad Akila, Muhammad Akila ada, Tasya Dwi, Hadir Bu. Raisa Almaira, Hadir Bu. Bintang Muhammad Harsha, Hadir, Bu. Faza Hibatul Haqi, Hadir, Bu.
Muhammad Gaza, Hadir, Bu. hmm, Melani Indriani, nah, Regina Humaning Tias, Hadir, Bu. Yahya Abdurrahman, Hadir, Bu. Yasmin Lamia Safira, Hadir, Ibu. Bianca Ayu, Hadir, Bu. Nazwa Ramadhani, Hadir, Ibu. Muhammad Faisal, Hadir Ibu. Atia Tiara, Hadir, Bu. Ibu mohon maaf, itu hmm, Raihan Kamilun tadi suaranya nggak masuk. Khan, Hadir, Diahur Bu. Rahman, Adi Pradipta, Hadir, Bu. Hairunisa, Hadir, Ibu. Hasna Az-Zahidah, Hadir, Bu. Khansa Putih, Hadir, Bu. Muhammad Farhan Kesa, Hadir, Bu. siapa tadi? Farhan ya? Farhan Kamilun. Raihan Iya, Bu. hadir, Bu, maaf. Hadir, Bu. Maaf, Raihan Kamilun. Amin. Hadir, Bu Raihan. Hilsya, Hadir, Bu. Mohon maaf tadi laptopnya mati, baterainya habis. Muhammad Akeila, Akeila emang nggak hadir ya? Atia atau gimana? Oh, untuk ACW emang dari awal nggak hadir, Bu. Tapi yang lain hadir tadi, presentasi. Melani, Hadir, Bu, tadi hadir. presentasi. Oke, ada lagi yang belum di absen? Iya, oke, baik. Ibu maaf, Berarti Farhan Kesa udah, Ibu. Farhan Kesa sudah. Oke. Oke, teman-teman, untuk minggu depan berarti fix di tanggal 15 di jam 10 pagi gitu ya. Jadi nanti tolong Tia diinfokan. Dan untuk, oh ya, untuk apa namanya, hasil analisis teknisnya, nanti saya kasih linknya teman-teman. Teman-teman drop tugas hasil analisisnya di Drive aja, jadi tanpa perlu kirim email gitu ya. Jadi kalau bisa di Hamin 1 lah sudah terkumpul gitu. Berarti besok minggu depan pertemuan ke-10 itu di hari Kamis, nanti di hari Senin kita berjumpa lagi gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk eh, mata kuliah ini. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri terkait tugas atau ada hal lain yang ingin disampaikan? Oke, ada pertanyaan nanti bisa di WA grup ya atau bisa melalui PJ-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat liburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.